Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munirah Hamzah Fiko dari kelas 10 Angkatan 4, absen 25. Di sini saya akan membawakan presentasi sejarah Kerajaan Gorontalo Makassar. Pada abad ke-16 telah muncul kerajaan-kerajaan dengan ambisi. Kerajaan Gorontalo Makassar gabungan dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Pernyatuannya dikenal dengan nama Dwi Tunggal Makassar yang terjadi sekitar abad ke-16. VOC melakukan apa yang dikatakan istilahnya homitoh. Latar belakang kemunculannya Goa dan Talo awalnya adalah dua kerajaan berbeda yang berada di wilayah pesisir Makassar. Untuk memperkuat kekuatan politik, ekonomi, dan militer, kedua kerajaan sepakat bersatu. Gabungan ini membuat Makassar tumbuh menjadi kekuatan maritim besar di Indonesia Timur. Setelah masuknya Islam pada tahun 1605, kerajaan ini menjadi Kesultanan Makassar, pusat perdagangan internasional. Tokoh-tokoh yang terlibat atau tokoh penting kerajaan Gorontalo. Tokoh-tokoh utama: 1. Karaeng Tunipalangga Ulong, Raja Goa 13, membangun dasar kekuatan militer dan memperluas wilayah. Kasoya atau Sultan Abdullah Awalul Islam, Raja Talo sekaligus Mangkubi Goa, tokoh penting yang membawa Islam masuk ke Goa Talo pada 1605. Sultan Alauddin Goa ke-14, raja pertama yang memeluk Islam, memperkuat kerajaan sebagai kekuatan maritim. 4. Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Timur, Raja Goa ke-16, melawan VOC dan dikenal sebagai pahlawan nasional. Patingaloang, Mangkubumi Talo, cendekiawan besar, ahli ilmu pengetahuan dan proklamasi. Pada perjalanan abad ke-15, dua orang putranya yakni Batara Goa dan Karaeng Loe Risero berebut tahta, sehingga terjadilah perang saudara. Masa pemerintahan Kerajaan Goa Talo. Kemunculan awal sekitar abad ke-14 atau Kerajaan Goa berdiri terlebih dahulu. Penyatuan Goa Talo abad ke-16 atau masa Tunipalangga Karaeng Matoaya. Puncak kejayaan abad ke-16 awal abad ke-17. Masa Islam mulai 1605 hingga Kerajaan jatuh ke VOC. Keruntuhan atau kekalahan besar tahun 1667 ditandai dengan perjanjian Bongaya setelah Goa kalah dari VOC. Positif dan negatif Kerajaan Goa Talo. Keruntuhan Kerajaan Goa Talo. 1. Pusat perdagangan internasional, konflik menjadi pelabuhan besar yang dikunjungi perdagangan dari Portugis, Inggris, perdagangan bebas, hingga ketergantungan pada perdagangan laut. 2. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan menjadi pusat dakwah Islam setelah serangan VOC Belanda. VOC ini menguasai perdagangan tempat dan kemajuan budaya Makassar, karya budaya, hukum adat, dan sistem pemerintahan berkembang pesat. Sultan Hasanuddin. Setelah kakak beradik ini menjadi raja di kerajaan mereka masing-masing. Positif dan negatif Kerajaan Goa Talo. Dampak positif: 1. Pusat perdagangan internasional, menjadi pelabuhan besar yang dikunjungi perdagangan dari Portugis, Inggris, Arab, India, hingga Nusantara. 2. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, menjadi pusat dakwah Islam setelah 1605. 3. Kemajuan budaya Makassar, karya budaya, hukum adat, dan sistem pemerintahan berkembang pesat. 4. Kekuatan maritim Nusantara, armada laut Makassar termasuk yang terkuat di kawasan timur Nusantara. 5. Diplomasi dan ilmu pengetahuan, tokoh seperti Karaeng Tingalong membawa literatur dan ilmu Eropa ke Makassar. Negatif, konflik berkepanjangan dengan VOC, perang besar menyebabkan kerusakan, korban jiwa, dan kemunduran ekonomi. 2. Kehilangan kedaulatan. Setelah perjanjian Bongaya, Makassar berada di bawah kontrol VOC dan kehilangan kekuatan politik. 3. Kemerosotan perdagangan, monopoli VOC mematikan perdagangan bebas Makassar. 4. Tanya persatuan kerajaan di sisi konflik dan sekutu VOC memecah hubungan antar kerajaan. Kerajaan Goa dan Talo berusaha Presentasi dari saling saya menaklukkan ucapkan terima kasih. karena kekuatan Wassalamualaikum keduanya warahmatullahi selalu berimbang. wabarakatuh.